Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Kesempatan kali ini saya Baharudin, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Hasanuddin Jambi, Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran. Pada kesempatan kali ini juga saya meminta waktu kawan-kawan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah presentasi efektif. Saya ingin mempresentasikan bagaimana kawan-kawan bisa memanfaatkan media sosial sebagai media sosial yang bermanfaat. Jadi kawan-kawan yang hadir pada hari ini sama seperti saya, seorang remaja yang menggunakan media sosial secara positif dan bisa menanggulangi informasi-informasi negatif. Sesuai dengan judul, manfaat media sosial bagi remaja. Nah, mengenai materi atau judul besar, dapat dengan mudah, manfaatnya adalah dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain sehingga mereka mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas. Ketika kita menggunakan teknologi seperti smartphone, karena di smartphone ini banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Menggunakan aplikasi yang semakin berkembang, banyak akses informasi yang bisa kita akses. Contoh seperti aplikasi Instagram, Facebook, terus YouTube, Facebook. Nah, itu sedikit 4 contoh aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengakses informasi. Selain televisi yang mungkin susah ketika kita di luar, susah kita buka. Tapi kalau HP kemana-mana kita bawa, kadang kita tidak membuka aplikasi tapi ada notif yang masuk berupa informasi, berita-berita update. Contoh misalkan teman-teman suka dengan informasi-informasi seputar olahraga. Jadi kawan-kawan bisa mengakses. Baik kawan-kawan, melanjuti dari pembahasan yang tadi, selain beberapa aplikasi teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengakses informasi, banyak lagi cara-cara bagaimana kita bisa mengakses informasi. Selain dengan berkembangnya teknologi atau banyaknya aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengakses informasi, juga bisa kita berkomunikasi yang biasanya kita face to face. Misalkan kita berkomunikasi dengan kawan nih secara langsung, tapi ketika kita sudah berjarak, misalkan salah satu kawan kita ada di kampung dan kita di kota, kita bisa berkomunikasi melalui smartphone dengan cara mungkin telepon atau video call. Nah, itu salah satu dampak media sosial bagi kita, khususnya pada remaja yang sudah memang menggunakan teknologi secara efektif. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengapa media sosial atau medsos banyak disukai oleh para remaja. Ada 5 langkah yang ingin saya jelaskan, yaitu langkah pertama. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang berapa persen mengenai penggunaan media sosial. Ada 34,3% untuk mengikuti tren. Jadi media sosial itu digunakan oleh remaja untuk mengikuti tren. Misalkan ada tren-tren, misalkan orang sudah main TikTok, terus dari konten-konten orang dia mengikuti gaya-gaya terbaru orang. Nah, itu termasuk mengikuti tren. Nah, selanjutnya itu ada tingkatan yang kedua, 80,1% itu mengupdate informasi. Jadi dari media sosial itu presentasinya segitu orang untuk mengakses informasi-informasi penting. Tapi ingat, sebagai remaja yang cermat teknologi, kita harus paham memilah bagaimana informasi yang kita serap itu bukan informasi yang berdampak negatif bagi kita. Jadi kan sekarang banyak beredar informasi-informasi hoax, berita-berita yang tidak patut kita cerna. Jadi harus kita akses berita-berita itu. Nah, terus lanjut pembahasan yang ketiga, itu ada 60,2% untuk memperluas koneksi. Ini maksudnya adalah kita bisa lebih mengenal orang-orang yang dulunya kita tidak kenal dengan menggunakan
media sosial kita bisa lebih kenal, bisa menyapa. Kita tak hanya tahu misalkan dulunya di televisi, misalkan artis terkenal. Dengan kita punya media sosial kita bisa akses media sosial artis yang kita favoritkan tadi, tanpa mungkin kita tidak komunikasi, tapi kita lebih tahu misalkan cerita hidup dia dari awal dia bagaimana dia mau jadi artis misalkan gitu. Itu termasuk memperluas koneksi. Selanjutnya itu 24,1% itu berwirausaha dan berbisnis. Banyak orang menggunakan media sosial untuk berbisnis dan berwirausaha. Ada juga aplikasi yang digunakan untuk berbisnis dan berwirausaha. Contoh aplikasi Canva. Aplikasi Canva itu banyak sekarang digunakan untuk memasarkan produk-produk orang, usaha-usaha yang orang miliki. Contoh misalkan kita membuka online shop, jadi barang-barang yang kita jual di online shop tuh kita buatlah desain-desain flyer yang bisa kita share ke Facebook, Instagram, maupun aplikasi akun media sosial yang lain. Jadi orang-orang lebih tertarik untuk melihat ketimbang kita foto langsung posting. Tapi kalau kita edit dulu, itu kan lebih tertarik. Nah, itulah manfaat-manfaat. Nah, yang terakhir itu 17,6% untuk bermain game. Nah, perlu kawan-kawan ketahui, kawan-kawan menggunakan teknologi maju sekarang tuh banyak yang mungkin beberapa waktu selama 24 jam itu betul-betul pure mungkin main game, ketimbang dari beberapa poin yang ada saya jelaskan. Dari memperluas koneksi, mengupdate informasi, mengikuti tren, mungkin sampai 17, kalau di sini 17,6% itu bermain game. Mungkin kita perlu evaluasi yang mana lebih berdampak positif maupun negatif ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, bagaimana manfaat media sosial terhadap pergaulan. Nah, kalau kita salah menggunakan teknologi, kita bisa lebih mendapat dampak negatifnya. Tapi kalau kita menggunakan teknologi secara baik dan benar, kita akan mendapatkan manfaat positifnya. Contoh dari manfaat negatif yaitu kita bisa mendapatkan informasi atau berita-berita hoax. Tapi kalau misalkan kita mengakses secara positif, kita malah bisa menggunakan aplikasi media sosial tadi untuk berwirausaha, mencari informasi, terus untuk bergaul sama cari relasi-relasi di luar. Nah, mungkin itu sedikit pembahasan dari saya terkait manfaat media sosial untuk kalangan remaja. Terima kasih. Nah, kawan atas perhatiannya, mungkin sedikit itu pemaparan tentang saya, yaitu sosialisasi tentang manfaat media sosial terhadap remaja atau milenial. Dari beberapa yang saya paparkan, mungkin ada dari beberapa kawan-kawan yang ingin sedikit bertanya atau yang kurang dipahami, silakan. Saya di sini saya mau bertanya, saya manfaat apa kan?